welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku. Oke, kita lanjut part 2 ya, bahas soal kimia Penmaba UNJ. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan bisa membantu kalian dalam persiapan ujian nanti. Bagi yang baru bergabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, komen, subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. Dan yang paling penting, nyalain lonceng notifikasinya ya, biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi dari aku. Oke, nah bagi kalian yang mau referensi soal Penmaba kumpulan dari tahun sebelumnya, kalian bisa order atau DM Instagram aku ya dalam bentuk ebook. Oke, kita lanjut ke part 2-nya. Nah, ini merupakan soal 52 ya, pada suhu dan tekanan tetap 8 liter campuran gas metana dan propana dibakar sehingga menghasilkan 20 liter gas CO2. Nah, jika diketahui ARC 12, H-nya 1, O-nya 16, maka persen volume gas propana di dalam campuran gas sebelum dibakar adalah. Oke, caranya gini ya. Ingat, kalau misalnya dia terjadi pembakaran, itu pasti melibatkan oksigen yang menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Jadi pertama kita bikin dulu metana. Metana itu adalah senyawanya CH4 ya. Jadi CH4 dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Kita setarakan dulu, C di sini 1 ya, C di kanan juga 1, H di sini 4, H di kanan baru 2. Jadi kita tambahkan angka 2-nya di sini biar dia sama nih jumlah atom kiri dan kanannya. Kemudian oksigennya lagi, oksigen di sini 2, di sini juga 2 ya. 1 kali 2 2 tambah 2 4. Karena di kiri baru 2, kita tambahkan juga di sininya karena 2 kali 2 adalah 4. Oke. Nah, ini soal yang pertama. Yang kedua, dia ada juga propana. Propana itu adalah C3H8 nih. Dibakar juga dengan O2 menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Nah, C di sini ada 3, berarti di kanan juga harus ada 3. H di sini 8, berarti di kanan harus 8 dengan 4, karena 4 kali 2 8. Kemudian oksigennya 3 kali 2 6, 6 tambah 4 ya 10, berarti di sini harus 5, karena 5 kali 2 adalah 10. Jadi adik-adik harus pintar nih menyetarakan reaksi kimia ya, karena ini pelajaran kelas 10, tapi kelas 12 juga diulang lagi nih gitu. Oke, lanjut. Nah, karena di sini kan dibilangnya campurannya itu ada 8 liter antara propana dengan metana, ya kan, yang menghasilkan 20 liter gas CO2-nya. Oke, karena di sini kita mencari persen volume dari gas propana, berarti kita harus mencari dulu nih sebenarnya propana itu berapa sih di dalam campuran mereka berdua gitu kan. Nah, karena dia totalnya 8 liter, jadi kita anggap aja ini adalah X liter. Kan dia campuran metana dengan propana kan, di 8 liter, berarti di sini tuh 8 liter dikurang dengan X. Nah, kita ambil pemisahan seperti dulu. Karena di sini dia menyinggung CO2, pasti kalian perhatikan CO2-nya. Di sini kan CO2-nya 1 kan, koefisiennya sama dengan ini. Otomatis di sini juga nilainya X. Kalau di sini 3, kalau di sininya 1, berarti 3/1 yang di sini kali 8 kurang X. Nah, gitu ya. Nah, baru kita totalkan. Jadi kita tambahkan dulu CO2-nya tadi dulu. Berarti X tambah 3 kali 8 berapa? Atau langsung di sini aja ya. 3/1 itu sama dengan 3 aja lah ya. 3 kali 8 kurang X sama dengan, tadi kan volumenya berapa liter? 20 liter. Jadi kita cari dulu nih volume dari CO2-nya. Berarti X tambah 24 tambah 3X sama dengan 20. X kurang 3X min 2X ya. 20 dikurang dengan 24 adalah min 4, berarti min 4 dibagi min 2, berarti X-nya adalah 2 liter. Oke, udah dapat X 2 liter, jadi si propana itu kan tadi yang di bagian sini kan, yang C38, berarti si propana tadi itu dia 8 dikurang X, berarti 8 dikurang 2 sama dengan 6 liter. Nah, karena kita mencari persentase, persen dari volume si propana itu, rumusnya adalah berapa volume dari propana, volume total ya, kali 100%. Jadi volume dari propananya 6 liter, volume totalnya tadi kan antara propana dan metana kan 8 liter tuh, dikali dengan 100%. Jadi 600 dibagi 8 itu dapatnya adalah 75. Oke, 75%. Jadi ini rumusnya ya. Option D jawabannya. Oke. Nah, hati-hati ya. Ingat propana yang ditanya. Kita lanjut ke soal 53. Suatu gas alkana. Jadi ada kata kunci alkana di sini ya. Alkana dibakar sempurna dengan oksigen.
Oke, volume karbon dioksida yang terbentuk 2 kali dari volume alkana yang dibakar pada kondisi tekanan dan suhu yang sama. Jadi di sini tetap sama caranya, kita bikin dulu pembakaran dari alkana. Alkana itu kan dia ada turunan dari senyawa hidrokarbon kan. Itu rumusnya adalah CnH2n tambah 2, kan. Nah, jadi kita bikin aja dulu sini tuh kan dia hidrokarbon tuh CXAY ya, kita nggak tahu berapa nilai X sama Y nya, nggak tahu, itu yang akan kita cari. Dibakar menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Nah sekarang kalian lihat aja, sekarang kita perhatikan itunya dulu, kan volume karbon dioksida yang terbentuk 2 kali volume dari gas alkana. Jadi di sini tuh volumenya 2 liter nih. Nah, perbandingan koefisien kan juga menyatakan perbandingan dari apa molnya. Jadi kalau di sininya 2, otomatis koefisien di sini juga 2. Nah, berarti senyawa dari ini itu bisa kita cari di sini. Berarti C-nya sama dengan 2 gitu. Nah, kalau kita udah tahu C-nya 2, kita masukin ke rumus ini. Berarti N-nya 2 kan si C ini. Nah, berarti 2 kali N berarti kan 2 kali 2, 4, 4 tambah 2. Nah, berarti C2 hanya yang 6 gitu. Pakai rumus yang ini. Jadi C2H6 itu namanya adalah etana ya. Jadi jawabannya adalah option B. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 54. Jika 200 biji bauksit mengandung, jadi di sini kan kata kuncinya ada 200 nih, 200 ton biji dari si bauksit, dimana biji ini dia mengandung 51% dari Al2O3 nih gitu. Nah, dimurnikan kemudian dielektrolisis, maka berat maksimum logam Al yang diperoleh adalah, nah setelah dielektrolisis kira-kira berapa sih massa dari si logam Al-nya di sini. Oke, caranya gimana? Ya pastinya cari dulu berapa sih sebenarnya persen dari yang kita dapatkan tadi kan. Nah, kita menggunakan rumus persentase massa ya. Tunggu dulu. Jadi kita cari dulu persentase dari Al2O3 itu sama dengan berapa massa dari Al2O3 ya kan. Kita bagi dengan massa bijinya dulu ya, massa biji bauksitnya gitu, kali 100%. Jadi di sini kan dapatnya tadi 51% ya. Oke, kemudian kita nggak tahu nih, kita anggap aja M, massa M itu kita lambangkan aja dulu ya, Al2O3, dan massa bijinya tadi didapatkan 200 ton, berarti ini 200 kali 100%. Oke, jadi persennya bisa kita coret aja ya, biar gampang. Ini bisa kita coret juga di bawahnya. Berarti massa dari Al2O3 itu sama dengan 51 dikali, ini kan udah coret duanya ya, 51 dikali dengan 2 sama dengan 102 gram. Oke, kalau kita udah dapatkan massa si Al2O3, itu gampang aja lagi untuk mencari massa Al ya. Jadi rumusnya aku bikin di bagian kiri ini aja biar jelas gitu. Oke, jadi kalau kita mencari massa AR dari AL dikali nilai NaL-nya berapa dibagi dengan MR Al2O3 kali massa dari Al2O3. Oke, AL kan diketahui 27 ya di soal ini ya. Berarti 27 dikali Al, di sini kan jumlah atomnya 2 nih, Al2 ya. Berarti kalikan dengan 2 dibagi dengan MR dari Al2O3. Kita cari dulu nih MR dari Al2O3. Nah, Al kan 27 dikali 2 ya. Karena dia 2 ton ditambah oksigennya 16, AR-nya di sini ya. Nah, 16 kali 3 ya kan, berarti 27 kali 2 itu adalah 54 ditambah 48, jadi dapatnya adalah berapa nih, 90 102 ya. Oke, berarti dia 102 ml nya. Berarti kita masukkan di sini 102 kali massa dari Al2O3 kan juga 102 ya. Oke, sama-sama kita coret. Yang ini massanya tadi ya,
tahapnya. Yang pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Oke, berarti dapat 272 adalah 54. Jadi masanya dalam satuan ton. Oke, masih gampang ini. Jadi jawabannya adalah option C. Oke, bisa ya teman-teman. Kita lanjutkan ke soal nomor 55. Nah, ini membahas suatu unsur radioaktif membutuhkan waktu 18 tahun nih untuk melurus sehingga tersisa 12,5% dari 100% ya kalau kita misalkan. Maka waktu paruh unsur tersebut adalah, ini pelajaran kimia, cuma di fisika ini juga dibahas juga ya. Nah, rumusnya adalah masa akhir sama dengan masa mula-mula dikali 1/2 ya, pangkatkan dengan waktu dibagi waktu paruh. Nah, karena N0 itu kan berarti kan masa awalnya. Kalau dia bilang 12,5% berarti masa awalnya kan 100 tuh, sedangkan masa akhirnya 12,5 gitu kan. Kita kalikan 1/2, waktunya itu 18 tahun, kita bagi dengan T 1/2. Nah, berarti 12,5 dibagi 100 sama dengan 1/2 18 per T 1/2. Nah, kalau ini dibagikan sama-sama dibagi 12,5 ya, dapatnya 1/8 ya, sama dengan 1/2 18 per T 1/2. Nah, sekarang karena 1/8 maka kita jadiin 1/2 biar sama dengan di kanan. 1/2 pangkat 3 itu kan menghasilkan 1/8 ya, jadi ini 1/2 18 per T 1/2. Nah, coretlah 1/2 nya, jadi 3 sama dengan 18 tahun dibagi dengan waktu paruh itu kan simbolnya T setengah, jadi T setengahnya kali silang, jadi 18 dibagi 3 sama dengan 6 tahun. Oke, jadi jawabannya adalah option C. Dan ingat rumusnya NT sama dengan N0 yang bagian sini ya. Nah, 1/2 dipangkalkan T per T 1/2. Oke, kita next soal berikutnya. Dekomposisi ozon oleh atom klorin dapat digambarkan bersama laju reaksi K di V sama dengan K kali OCl kali O3. Reaksinya itu seperti ini ya, dengan tetapan laju reaksi nilai K 7,2 kali 10 pangkat 9 detik, molaritas per detik 298 Kelvin. Jika konsentrasi atom-atom klorin menjadi 2 kali semula, berarti kan semulanya anggap aja 1 ya, kalau jadiin konsentrasinya 2 kali semula berarti kita pakai perbandingan. Nah, ini merupakan yang bagian ini merupakan rumus dari laju reaksi atau persamaan laju reaksi. Jadi kita anggap aja V1 konsentrasi 1 juga di sininya. Nah, kita bandingkan dengan V2 sama dengan K, karena dibilang di soal adalah dia 2 kali semula, anggaplah ini yang di awal yang bagian atas. Kalau 2 si klorin ini berarti kan di sininya dia 2 Cl dong ya, O-nya tetap. Nah, ini untuk kedua. Nah, karena ini sama-sama nilainya 1 ya kita habiskan aja kan. Ini habis, ini anggap aja lah ini tuh 1/1 ya. Jadi Cl-nya kita anggap 1 per Cl yang kita coret, jadinya 1/2 gitu. Oke. Nah, ini kita anggap X aja lah V2-nya kita, karena kita nggak tahu ya, kita anggap aja X. Jadi kalau kita kali silang berarti X-nya sama dengan 2 kali lah intinya ya, kayak ini. Oke, jadi jawabannya adalah 2 kali lebih cepat, yaitu option B. Oke, masih semangat ya. Kita lanjut ke soal 57. Di sini ada reaksi, oke, ditambah dengan HCl menghasilkan ini. Ini kan ada ikatan rangkap ya. Tiba-tiba di sini tuh jadi tunggal semua. Nah, ingat, kalau ada ikatan rangkap menjadi berkurang atau menjadi tunggal, berarti ini merupakan reaksi adisi. Tapi kalau eliminasi itu adalah dari tunggal atau rangkap 2 menjadi nanti rangkap 3 ya. Nah, pokoknya bertambah lah ikatan rangkapnya gitu. Oke, kalau misalnya substitusi itu cuma pergantian dia ceng tempat, misalnya hanya ke sini, H dari si H2 ini ke Cl gitu. Nah, intinya kalau dia sering tuh yang bagian sini nih. Nampak aja sih kalau substitusi itu nampak perubahannya, cuma ganti tempat aja. Kalau rangkap-rangkap tuh lebih ke eliminasi sama adisi gitu kan. Nah, jadi jawabannya adalah option C.
Nomor 58, produk reaksi sempurna 1,0 mol 1 heksuna dengan 2 mol HBr. Jadi 1 heksuna. Heksuna itu kan atom C-nya ada 6 ya, 4, 5, 6. Direaksikan dengan 2 mol HBr asam bromida ya, menghasilkan apa? Nah, kita lengkapi dulu. Karena dia 1 heksuna, una itu kan tandanya rangkap 3. Berarti kan di sini kan nomor satunya, sehingga kita lengkapi aja lagi. Di sini H2, ini CH-nya 2, CH-nya 2 dan CH-nya 2, CH-nya juga 2. Oke, karena dia mintanya 2 mol HBr, berarti di sini hanya ada 2, BR-nya juga 2. Dia akan menyerang yang bagian sini ya, BR-nya akan menyerang yang atom yang mengikat atom C lebih banyak ke sini. BR-nya satu lagi tuh ke sini. Ya kan? Kalau hanya ke arah ini, kalau H satunya lagi ini ke arah sini. Nah, gitu. Jadi di sini kan menggunakan konsep Markovnikov ya. Kata Markovnikov tuh yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi karena atom CH ini masuk 2 atom lagi, berarti C ada H, ada H, ada H, ya kan? Nah, kan CH tadi kan C dengan H, berarti tambah 2. Lalu ada C, lalu ada BR-nya juga 2 atas bawah. Lanjutkan dengan CH2 lagi, CH2 dan CH2, CH2. Oke, dapat kan? Jadi karena kita ngitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti kan di sini ada cabang BR ya, BR sama BR. Berarti jawabannya karena BR-nya ada 2, berarti diawalin dengan di 2,2 dulu di bromo heksana. Karena kan nggak ada rangkap lagi. Jadi jawabannya adalah option B. Bukan B ya, ini heksana ya. Oke, bukan B tapi C, heksana gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 59 ya. Berdasarkan urutan sifat oksidator unsur-unsur halogen, maka reaksi di bawah ini yang tidak mungkin berlangsung adalah. Nah, halogen itu kan dikenal juga dengan reaksi pendesakan. Reaksi pendesakan. Nggak mungkin pula ya kita di bawah mendesak yang di atas, nggak mungkin. Jadi reaksi pendesakan itu pastinya unsur di atas menyerang ion di bawah gitu. Unsurnya apa aja? Ada F, Cl, Br, I. AT nggak masuk ya, AT itu astatin golongan apa namanya, unsur radioaktif. Oke, berarti F ini bisa mendesak si Cl, bisa mendesak Br, bisa mendesak I, atau Cl bisa mendesak Br, bisa mendesak I, atau Br bisa mendesak I. Pokoknya konsepnya seperti itu. Nah, setelah kita lihat option A, ini tinggal ionnya, ini Br min, ini min. Ya, ini min. Jadi Br menyerang F. Jadi si BR ini kan di bawah nih, masa dia menyerang si F di atas? Jadi ini nggak mungkin ya. Ya udah pasti option A yang jawabannya. Kemudian kalau kita mau melihat yang B, Cl menyerang Br bisa nih, ya kan? Cl menyerang Br. Br min menyerang F2, maksudnya F2 dulu ya. Nah, dia unsur menyerang ion, berarti F menyerang Br, bisa juga. Kemudian Br menyerang I juga bisa. F menyerang Cl juga bisa. Oke, jadi jawabannya adalah option A. Ingat, unsur menyerang ion atau ion negatif di bawahnya ya. Oke, next soal terakhir ini lagi. Ion kompleks NiCN42 min bersifat diamagnetik dengan Ni28. Jadi Ni memiliki nomor atom 28. Maka struktur ion kompleks ini adalah, ini tuh kita bikin dulu konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ya ini 10, 20, dan terakhir di 3d8. Oke, terakhirnya dia berada di D. Kita tulis ya di sini ya, di bagian bawah nih. Kalau D, dia kan orbitalnya ada, D itu kotak, orbitalnya ada 5 ya. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke. Awalnya dia kan di 8 elektron tuh terakhirnya. Jadi kita mengisinya searah jarum jam dulu nih. Kita isi saat ke atas dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, stop ya. Nah, karena dia di sini bersifat diamagnetik itu berarti dia tertarik ke medan magnet tapi tidak
tertarik lemah ya. Kalau ferro tertarik kuat, dia magnetik sedikit tertarik, dan paramagnetik tidak tertarik. Nah, jadi di sini tuh kita harus bikin dia mengalami eksitasi ya, eksitasi. Nah, caranya gimana? Berarti D ini kan awalnya di sini S dulu ya, ini sekulit D, ini sekulit S, bukan orbital S ya. Nah, berarti caranya gimana? Kita bikin si D ini penuh dulu nih, pindahin dia dulu ya, si D ini kita pindahin dulu, kita fullkan, jadi dia tuh kayak gini nanti bentuknya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, si S ini satu kotak, kemudian dia kan sebenarnya Cn itu kan mau masuk, kan Cn itu kan 2 atom tuh ya, S sama N, cuma dia masuknya ini ada 4 nih, 4 buah, berarti kan nggak muat kan kalau dia di sekulit D sama S aja, orbital D sama S aja ya kan. Ini kan D kan, ini S, jadi kita coba juga masukin ke P gitu. Oke, sekarang kita tinggal masukkan si Cn nya lagi. Berarti sini Cn nya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti bentuk orbitalnya berarti S 1 kotak, P ada terisi 2, kemudian D di sini ada 1. Berarti jawabannya SP2D, yaitu lebih tepat jawabannya option D, yaitu segi 4 datar. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Ditunggu untuk lanjut part 3-nya ya. Boleh komen di kolom komentar. Kalau kalian mau soalnya bisa DM Instagram aku. Sekian dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.